Halo, apa kabar? Sugeng, kados pundi kawontenanipun? Halo, apa kareba? Halo, dek rumah kabarek? Halo, gimana kabare? Halo, Mbak Nakwa kareba. Halo, kumaha damang? Om Swastiastu, punapi katrani. Diversity is what makes the world more beautiful. Padosi, sinau, lan manungkosi. Anda penasaran? Yuk kepoin Eksposa tahun ini. Ekspresikan diri. Wait for us on October 2nd, 2020. Yang terhormat Ibu Kepala Satuan Pendidikan SMA Santa Maria Surabaya, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru dan staf pendidikan, serta teman-teman yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih-Nya. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara Puncak Eksposa 2020 yang mengambil tema Lestari Bahasaku, Lestari Budayaku secara virtual. Kami, pembawa acara, saya Kimberly, Dan saya Jason, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Puncak Eksposa tahun 2020, sekaligus sebagai penutup bulan bahasa 2020 yang diselenggarakan hari ini tanggal 28 Oktober 2020. Eksposa 2020 adalah acara yang diadakan oleh jurusan bahasa setiap 2 tahun sekali. Ekspresi budaya dan bahasa, atau yang dikenal dengan Eksposa, adalah acara untuk memperingati bulan bahasa, supaya kita dapat mengenal keindahan budaya dan bahasa di Indonesia. Dan sebagai bentuk apresiasi terhadap jurusan bahasa, tahun ini kami mendapatkan sponsor dari majalah Penyebar Semangat. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipandu oleh petugas. Kepada petugas, kami persilahkan. Selamat pagi, Ibu Kepala Satuan Pendidikan SMA Santa Maria Surabaya, Bapak Ibu Guru, teman-teman, dan seluruh peserta ekspresi bulan bahasa 2020 yang terkasih. Sebelum kita mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami telah Engkau anugerahi kemampuan untuk dapat mengadakan serta menghadiri kegiatan ekspresi bulan bahasa 2020 ini.
Tuhan, kini kami hendak mempersembahkan seluruh rangkaian kegiatan ini kepadamu. Kiranya Kau berkati seluruh rangkaian kegiatan Eksbusa 2020 ini dari awal hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kami semua anak-anak-Mu dapat memetik kebaikan dan manfaat dari kegiatan ini. Kiranya Kau berkati peralatan dan sarana yang kami gunakan, supaya dapat menjunjung keseluruhan rangkaian kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar. Kami berharap kiranya Eksbusa ini dapat menjadi perantara berkat-Mu, supaya kami dapat mengapresiasi dan memetik seluruh karunia yang ada di sekitar kami, dan memanfaatkan demi kebaikan bersama dan demi kemuliaan-Mu. Seluruh doa ini kami haturkan kepada-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menginjak acara berikutnya, mari kita dengarkan sambutan Ketua Panitia Eksbusa 2020. Kepada Saudara Edgar, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, Ibu Kepala Satuan Pendidikan SMA Santa Maria Surabaya, Bapak Ibu Guru, teman-teman siswa-siswi SMA Santa Maria Surabaya, dan seluruh peserta kegiatan ekspresi bulan bahasa yang terkasih. Puji syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkah dan karunia yang Ia limpahkan pada kita semua, sehingga kita dapat menghadirkan dan menghadiri seluruh kegiatan ekspresi bulan bahasa, serta kegiatan puncaknya yang diselenggarakan hari ini, hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020. Hal ini disesuaikan dengan Hari Sumpah Pemuda, supaya kita semua dapat memaknai keberagaman budaya yang kita miliki melalui persatuan yang diikrarkan melalui Sumpah Pemuda 92 tahun yang lalu. Hal ini kemudian tertuang dalam tema Eksbusa pada tahun ini, yaitu Lestari Bahasaku, Lestari Budayaku, yang kemudian tercermin dalam beragam konten, tampilan, dan perlombaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Satuan Pendidikan SMA Santa Maria Surabaya, Ibu Teresia Nike KMPD, yang telah memungkinkan dan mengizinkan acara ini sehingga dapat berlangsung, kepada Bapak Leo Agung Wijanarka sebagai Koordinator Guru yang turut membimbing persiapan hingga pelaksanaan Eksbusa 2020 ini, kepada seluruh Bapak Ibu Guru SMA Santa Maria yang juga mendukung kegiatan ini, khususnya untuk Bapak Ibu Guru yang menjadi juri perlombaan-perlombaan, dan kepada seluruh teman-teman siswa-siswi SMA Santa Maria Surabaya dan peserta Eksbusa lainnya yang turut berpartisipasi dalam memeriahkan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada majalah Penyebar Semangat yang ikut mensponsori dan mendukung kegiatan ini. Kami sadar bahwa sebagai manusia biasa, kami tentu tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Panitia Siswa memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan selama kegiatan Eksbusa ini. Semoga ekspresi bulan bahasa tahun ini dapat menjadi suatu kegiatan yang berkesan dan memberikan wawasan positif bagi kita semua, agar dapat menjadi bangsa yang menjunjung tinggi bahasa dan budayanya sendiri. Sekian saja sambutan dari saya. Selamat mengikuti puncak kegiatan ekspresi bulan bahasa 2020 ini. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, kita masuk kepada sambutan dari Kepala Satuan Pendidikan atau Wakasek Kesiswaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam lestari bahasaku, salam lestari budayaku. Yang terhormat Ibu Nike selaku Kepala Satuan Pendidikan, yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Tenaga Pendidikan, dan yang terkasih anak-anakku siswa-siswi SMA Santa Maria Surabaya. Anak-anak,
Bulan Oktober adalah bulan istimewa bagi Anda semua. Ada yang mengatakan sebagai bulannya pemuda, karena pada bulan ini kita memperingati bulan Sumpah Pemuda, sekaligus memperingati bulan bahasa. Peringatan tahun ini menjadi sangat istimewa, karena kita rayakan secara daring. Meskipun demikian, seluruh panitia, yaitu teman-teman kita dari jurusan bahasa, tidak surut semangatnya untuk menyelenggarakan acara yang dikemas dalam bentuk aneka lomba di bidang bahasa dan sastra. Bapak Ibu guru mengikuti acara-acara tersebut dan sangat mengapresiasi Anda semua. Walaupun acaranya digelar selepas jam sekolah, Anda semua tetap antusias dan semangat. Terima kasih kepada Mr. Leo selaku koordinator Bulan Bahasa, seluruh panitia siswa-siswi dari jurusan bahasa beserta alumni, Bapak Ibu guru pembina, serta Bapak Ibu guru yang rela meluangkan waktunya untuk mendampingi maupun menjadi juri. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan sepenggal pesan Menpora di hari peringatan Sumpah Pemuda ke-92 yang mengusung tema Bersatu dan Bangkit. Kita tidak boleh tercerai-berai, meskipun berbeda, kita harus tetap satu. Semangat persatuan harus kita pelihara dengan baik. Bersatulah wahai pemuda, kemajuan bangsa ada di genggamanmu. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-92 dan teruslah berkreasi di bidang bahasa dan sastra. Terima kasih, selamat menikmati acara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengar sambutan-sambutan dari Ketua Panitia serta Kepala Satuan Pendidikan, kita masuk nih pada tampilan hiburan, Kim. Hiburan? Maksudnya hiburan gimana nih, Sen? Nah, aku juga nggak tahu nih hiburan kayak gimana, makanya yuk kita langsung lihat aja. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang sosok yang ada di belakang kita ini, yang rame-rame ini, rombongan datangnya. Jadi, ini adalah tokoh wayang. Tokoh wayang. Nah, wayang-wayang sendiri ini artinya apa itu? Wayang itu seni pertunjukan dalam Jawa. Oke, dari Jawa nih berarti ya? Ya, oke, dari Jawa guys. Wayang itu ada campuran dari ada seni teaternya juga, ada seni rupa, ada seni musiknya juga. Rombongan ya, kayak mau karnaval gitu. Rasanya satu kumpul. Oke, terus apa lagi? Terus wayang itu tapi yang ditunjukkan bukan manusia. Terus apa itu? Nah, itu menggunakan boneka. Boneka PPV gini. Iya, ini terus gimana cara nontonnya kalau boneka PPV gini ya? Jadi itu kan bonekanya itu terbuat dari kulit sapi. Terus dibentuk, dipotong, diukir bentuk-bentuk jadi karakter-karakter dalam pertunjukan wayang itu. Contohnya ini ada macam-macamnya. Nah, terus dikasih kayu, ini ada pegangan-pegangannya kan? Yang nanti ya, yang kayu-kayu itu. Itu nanti dimainkan di depan sebuah layar. Terus di belakang yang disinari cahaya. Sehingga nanti ketika disinari cahaya, kan nanti ada terpampang bayangan dalam layar itu. Nah, makanya disebutnya wayang. Soalnya dalam bahasa Jawa, bayangan itu adalah wayang. Oke, jadi diambil dari makna bahasa Jawa. Iya. Yaitu wayang artinya bayangan. Oke, terus kira-kira ini tentang apa sih? Ini kan banyak banget itu, ada lebih dari 5 kali di belakangnya ya. Nah, itu tentang apa aja sih? Soalnya kayak semua itu beda-beda, terus macam-macam, motifnya, warnanya juga kayak gak ada yang sama gitu semuanya. Kira-kira itu tentang apa aja sih wayang itu ceritanya? Kalau wayang itu menceritakan tentang kisah perjuangannya para kesatria melawan raksasa. Kesatria ini adalah orang-orang yang baik, sementara raksasa ini adalah yang buruk. Raksasanya yang ini? Ya, contohnya ini raksasa ini salah satu karakter raksasa ini. Ini sama ini ya? Ya, dan juga ini. Iya benar ya, oke. Ini aku benar guys. Nah, itu menceritakan tentang kesatria yang para kesatria berusaha memelihara jalannya kehidupan di bumi dan di kahyangan, di dalam semesta, serta berusaha menumpas angkara murka. Angkara murka itu apa sih? Enggak ngerti ini. Angkara murka itu ya pokoknya hal-hal buruk yang akan
membawa kehidupan dalam sengsara. Jadi contohnya mungkin ada kesombongan, keserakahan, hawa nafsu juga bisa masuk. Kalau meso masuk nggak? Meso. Bisa masuk. Itu Masuk ya. murka. Meso. Masuk guys. Itu akan buat kalian sengsara. Sengsara dimarahin sama guru. Oke, terus. Udah itu aja ini. Iya, itu aja. Oke, aku punya pertanyaan lagi. Ini keren gak sih? Muncul tiba-tiba loh. Mantap. Wow. Ajaib loh. Ya, Dan ini tuh apa Edgar? Oh iya. Itu kalau dalam pertunjukan wayang itu namanya gunungan. Gunungan. Oke, Ya. gunungan. Motifnya banyak ya. Ya, macam-macam namanya. Ada maknanya sendiri atau gimana? Oh, ada. Itu semuanya juga bergantung sama fungsinya gunungan itu apa. Oke. Jadi kalau kita lihat nih, kita ambil contoh gunungan yang ini nih, karena gunungannya cuma ada ini. Jadi, tolong menjelaskan ini, gimana Iya. maksudnya ini? Gunungan itu dia menggambarkan latar dalam cerita. Jadi dalam cerita wayang itu kan menceritakan kisahnya para ksatria. Oke. Diceritakan dalam cerita ini itu apa, latarnya di mana. Jadi kan ada babaknya masing-masing. Setiap babak ini memiliki latar yang berbeda-beda juga. Itu ditunjukkan dari adanya gunungan. Nanti di gunungannya diangkat, diputar, di macam-macam. Ini menunjukkan bahwa kita akan masuk dalam babak baru atau keluar dari babak ini. Jadi kayak penunjuk latar gitu ya? Iya, ini menunjukkan latarnya. Oke, nah kita lihat di sini tuh ada banyak banget polanya guys. Tuh, ada mungkin nggak tahu ini apaan, kayak barong sih aku bilang. Terus di sini ada kayak antara pedang atau pentungan. Terus ini ada kayak bangunan rumah. Ya. Terus ini ada pohon tanpa daun. Oke, jadi ada maknanya gitu. Oh, ada. Nah, jadi coba jelasin satu-satu dong dari bawah pucuk ke atas. Oke, siap. Ini yang di bawah ini ada rumah. Oke, ini rumah yang tengah ya. Beserta pintunya. Beserta pintu. Ya, ini melambangkan dunia, melambangkan bumi, dan gerbang ini melambangkan ya gerbang masuk ke dalam bumi itu. Oke. Nah, terus di antara ini dua ini ada penjaganya, ini senjata. Ini melambangkan penjaga gerbang. Jadi maksudnya untuk masuk dalam bumi itu juga ada yang menjaga, juga ada yang mengontrol itu. Dari hal yang baik maupun buruk, kan makanya ada dua. Oh, jadi dua sisi menggambarkan sisi baik dan buruk gitu ya. Yes. Oke, terus ke atasnya lagi nih. Atasnya ini ada dua ekor apa ini? Nah, ini dua ekor naga. Oh, naga bukan barong ya? Oh, bukan. Ini naga. barong loh. Bukan. Ini naga. Oke, ini naga. Lambang dari? Naga itu ya lambang dari segala kekuatan dan segala kehebatan yang terjadi di dunia ini. Keren. Emang dua juga gitu? Ya. Ada maknanya dua atau cuma biar seimbang aja? Ya, mungkin biar seimbang. Kan biar gambarnya enak gitu ya. Biar enak dilihat gitu. Oke, naik lagi kita ada pohon. Ya, ini adalah pohon kalpataru. Kalpataru, guys. Nah, pohon kalpataru itu adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Yang di tengah-tengahnya ada? Ini namanya ilu-ilu banaspati. Santet, banaspati? Bukan. Nah, banaspati kan santet. Masa Ya. ini di tengah-tengah kehidupan kita disantet gitu maksudnya? Bukan, banaspati nggak selalu bawa santet. Oke, jadi itu yang di sini tentang apa dong? Nah, banaspati itu kalau dalam wayang itu adalah tokoh yang sangat jahat. Jahat nih guys. Jahat. Jadi maksudnya kenapa kok ada di tengah-tengah kalpataru yang melambangkan kehidupan? Maksudnya ada di tengah-tengah kehidupan kita pasti ada hal-hal buruk yang menggoda kita, pasti ada godaannya. Nah, godaan-godaan ini akan membawa kita dalam kesengsaraan. Begitu. Keren ya pelambangannya. Iya, karena Jawa itu sangat penuh akan simbolisme. Oh iya, tunggu. Ini memang cuma begini atau ada tambahan? Saya kayak pernah lihat ada yang beda deh kayaknya. Oh ya, sebenarnya ada gambaran lagi, ada Apa tuh? harimau, kerbau, ada hewan-hewannya, ada harimau, kerbau, ada ular, ada tupai, ada burungnya juga sama ada. Pada kemana binatangnya? Wah, kurang tahu. Mungkin kejar-kejaran. Kejar-kejaran, takut ada harimau ya? Ini harus kita tahu dulu. Bekas dari setempat kita minta tolong ini kayaknya ya. Iya. Nah, jadi itu tadi pembahasan sedikit tentang wayang ya, Edgar ya. Wayang sama apa ini tadi? Gunungan. San, menarik banget ya tampilannya. Iya tadi benar, mereka sangat menarik sekali. Mereka juga menampilkan seluruhnya secara profesional dan totalitas. Oh ya Kim, pada tahun ini Eksbusa tahun 2020 ini juga mengundang ada bintang tamu spesialnya juga loh. Wah, siapa tuh? Nah, kemarin tim sudah melakukan talk show dengan bintang tamu kita. Dia ganteng, bule, bisa berbahasa Indonesia, dan bahkan bisa berbahasa Jawa loh. Oh ya? Siapa sih bintang tamunya? Nah, langsung aja kita lihat videonya.
Selamat datang di acara talk show Exbusa tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Josephine Michela dari kelas 11 Bahasa dan rekan saya. Saya Edgar Alan Stefan dari 12 Bahasa. Ya, dan kita senang sekali bisa menemani Anda sekalian dalam acara talk show kali ini. Temanya apa nih, Gar? Ya, temanya kita kali ini ya kita kan sekarang kan acaranya Exbusa, Ekspresi Bulan Bahasa. Jadi pasti temanya ya tentang bahasa. Nah, temanya kita tahun ini adalah Lestari Bahasaku, Lestari Budayaku. Oke, siap. Nah, nggak usah panjang lebar lagi ya. Ini ada saya dan rekan saya, dan juga sudah ada narasumber nih yang bersedia untuk meluangkan waktunya hari ini. Selama kurang lebih 20 menit ke depan ya. Halo Cak Dev, gimana kabarnya? Halo, ya apa kabarnya, Lurs? Mas Surabaya mendung dino iki ya. Nggih. Iya, Cak, mendung, Cak. Kaya atiku mendung. Mendung enak rada adem. Biasanya Surabaya panas, saiki rada adem enak. Wis mangan durung? Kabeh wis mangan durung? Wis, Cak. Sampean, Cak. Sampun. Oh, wis kaken mangan aku iki dino Oh. iki. Mareken ya, heeh. Rapopo, Kudu turu, makmur. mari ngene aku turu ya. Oh. Enak wis, mari mangan turu. Mari mangan turu. Kerja sih. Nah, siap. Oke. Makasih Cak Dev untuk sudah mau meluangkan waktunya ini. No problem. Glad to join you guys. Can you guys also speak English? Yes, we can. Alright, sip. Alright. Basa Jawa, basa Indonesia, basa Inggris, ayo basa Mandarin. Ajar ono aku tapi. Waduh, Josephine kayaknya mungkin bisa bahasa Mandarin ya. cuma bisa angkanya saja. Ya lebih dari aku angkanya nggak tahu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, mungkin buat teman-teman nih yang belum seberapa familiar dengan Cak Dev, seorang londo kampung. Mungkin Cak Dev bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Mungkin pakai semua bahasa yang Cak Dev tahu. Okay. So my real name is David Jeffcott, David Andrew Jeffcott, tapi lebih dikenal sekarang sebagai Londo Kampung atau Cak Dev. So I was born in Australia just over 30 years ago, and my family pindah ke Indonesia tahun 89. Ya, dan ketika aku kan awalnya nang Bandung, keluargaku nang Bandung, bapakku belajar bahasa Indonesia nang kono. Setelah itu dia dapat pekerjaan jadi dosen di Surabaya, salah satu university here in Surabaya, right? And so we moved in like 89 or 90, I can't remember anymore. And we have been in Surabaya ever since. Ya, jadi udah 30 tahun terakhir ini keluargaku di Surabaya sampai saiki. Terus aku gedene nang kampung, jadi mangkane aku ini londo kampung. Tapi ada yang tanya, kenapa kok Cak Dev pakai nama londo? Karena aku dari Australia. Ceritanya gini, aku dulu nggak tahu artinya londo itu apa. Soalnya aku kemana-mana sama orang di Surabaya dipanggil londo, londo, ya apa kabare? Tak pikir semua orang berkulit putih itu londo, ternyata salah, tapi wis kadung ket biyen aku nggak jeneng londo kampung, jadi dikenal londo kampung. Ya begitulah. Kalau dulu aku jadi guru bahasa Inggris, ben gak lali yo bahasa Inggrisku. So I did that for about 7 years, and then I started making content on YouTube and other social media, and I've been doing that now for the last 4 years. So yeah, that's me. Wah, siap. Berarti pengalamannya macam-macam ini ya. Habis ya, tinggal di kampung. Ya, bakul pentol durung tahu, Mas. Wah. Siap. Menarik ini berarti. Orang Australia bisa bahasa Indonesia. Not only Indonesian, Dave is just very fluent on Japanese as well. Wih, kamu kok ikut ketularan? Japanese, I can also speak the English one. Wah, siap. Ya. Loh, nak nang Surabaya kabeh iso basa Indonesia, iso basa Jawa, tapi iso basa Inggris iku jarang. Wah.
Siap. Betul siap. kan? Betul? Betul langka itu. Ayo Edgar, kamu pakai bahasa Inggris mulai sekarang. Go. Yes. Hello. Ya, asik ini nih, bisa bahasa Jawa nih, dan bahasa Jawa yang Jawa ke Inggris juga bisa. Wih, super lah. Kalau boleh tahu nih ya, Cak Dev, ini kenapa sih kok bisa suka dan sampai fasih dalam berbahasa Jawa? Nah, kenapa ya kok milih, kok suka banget dengan bahasa Jawa ini? Kira-kira. Oke. Jadi kan kalau orang bule yang tinggal di Surabaya dari dulu itu ada lumayan banyak. Temanku yang bule juga banyak, tapi memang jarang yang sampai bisa bahasa daerah. Kebanyakan di sekolah, mereka kan sekolah di sekolah internasional, tapi aku homeschooling. Jadi di rumah tetap sekolah atau ngomong sama keluarga pakai bahasa Inggris. Tapi kalau sama teman-temanku itu jarang ada yang bule. Kebanyakan tetangga dan tetanggaku orang Jawa sama orang Madura selalu pakai bahasa Jawa. Jadi kalau aku mau bergaul sama teman harus belajar bahasa itu. Kalau aku ketemu bule mungkin nggak sampai sekali seminggu dulu itu. Jadi waktu aku ke gereja baru ketemu. Tapi selain itu aku contohnya pagi homeschooling. Kalau sore atau malam mau pindolin, yo pilihannya mek situ arek tonggoku itu. Jadi makanya aku iso bahasa Jawa sampai saiki. Dan ini ya mungkin ada beberapa keluarga bule yang mungkin nggak mengizini anaknya untuk main keluar. Jadi mereka kayak contohnya di luar negeri kan banyak kalau mereka berteman sama anak sekolah sama teman sekolahnya, atau they might come over for like what do you call it, sleepovers and things like that. But for me, every single day, so Monday until Sunday, I would spend half of the day playing with the kampung kids. Jadi minimal lah sehari aku main 3 jam sama anak-anak kampung. Jadi ya biar aku langsung oleh les gratis bahasa Jawa. Jadi orang pernah kadang-kadang kan tanya aku kayak gini, kamu belajar bahasa Jawa gimana? Itu susah tak? Aku nggak pernah belajar, mungkin kayak kalian kan belajar dari lingkungan, itu juga sama cerita, belajar dari anak-anak kampung. Dan aku suka, kan sekarang aku udah bikin YouTube, bikin sosmed itu Londo Kampung, pakai bahasa Jawa. Nah, kenapa aku pakai bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia? Karena menurutku aku lebih fasih pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa aku lebih fasih timbangannya bahasa Indonesia aku. Dan aku lebih suka guyonan, aku lebih paham guyonane wong Jawa timbangane contohnya kayak umpamanya aku nang Jakarta ya. Guyonan karo wong ngono aku bingung, ya apa carane celutan karo aku. Aku ke Australia pun kan dulu aku kuliah di Australia 4 tahun itu, aku juga kurang cocok sama orang sana. Jadi setelah kuliah aku cari pekerjaan di sini dan ternyata kan aku guru bahasa Inggris 7 tahun, ternyata lebih cocok aku bikin video pakai bahasa Jawa. Dan memang waktu itu cukup beruntung, belum ada seorang bule yang bikin konten pakai bahasa Jawa. Jadi buat orang-orang Jawa lumayan unik dan menarik. Kayak lagunya yang plesetan itu ya, yang apa? Yang air di kobok-kobok itu. Mantap, berarti ngebrak banget ya, nih. Itu apa konten pertamaku di YouTube, lagu diobok-obok, tak plesetin ke diubek-ubek pakai bahasa Jawa. Itu tapi ide aku bikin YouTube bukan dari aku sendiri ya. Sebelumnya nggak pernah berpikiran mau bikin konten itu. Aku punya teman gereja, dia bilang coba kamu bikin video pakai bahasa Jawa, apa itu nyanyi atau bikin vlog terserah, tapi kamu harus pakai bahasa Jawa. Aku coba dan ternyata cocok. Padahal aku orangnya agak pemalu seharusnya itu, kurang suka di depan kamera itu, tapi lama-lama udah terbiasa dan sekarang suka banget. Siap. Keren nih berarti ini. Dulunya pemalu, sekarang malah bisa, di depan kamera ini. Malah sekarang kan terkenalnya karena channel YouTube Londo Kampungnya itu ya. Berarti wis. Iya wis, lagi. Jos. Yang dulu malu sekarang gak duwe isin wis. Atau kalau katanya ini ya gara-gara
udah berkali-kali prank, jadi udah nggak tahu itu artinya malu. Atau kalau katanya orang, dulunya malu-malu, sekarang malu-maluin. Takut keluarga aku itu ngerti. Siap. Menurut Cak Dev nih, apa ya yang menarik dari budaya yang ada di Indonesia? Aku ya itu nomor satu, bahasanya banyak. Aku paling suka di Indonesia itu bahasanya dari Indonesia, bukan orang luar negeri yang ke Indonesia terus bahasa dipakai, tapi bahasa daerahnya itu banyak banget. Contohnya kalau di Australia itu banyak bahasa daerah, tapi kan semua dari ini orang aborigin. Ada ribuan, tapi udah nggak, dan itu nggak pernah orang kayak aku nggak pernah diajarin seperti itu. Udah punah lah, kebanyakan udah punah, nggak dipakai. Tapi aku senengnya di Indonesia ini bahasa daerah masih kuat banget. Jadi kalau kita ke Surabaya, mungkin lebih dari 50% orang yang di jalan itu pakai bahasa daerah. 50%. Apalagi kalau sama temen ya lagi, when we're like hanging out with each other, talking on the phone, most of the people here use Javanese. Sama aja kalau kita ke Madura, pasti kebanyakan pakai bahasa Madura. Kalau kita ke daerah Ngapak ya mereka tetap suka pakai bahasa daerah mereka. Memang ada beberapa yang merasa malu pakai bahasa daerah, tapi menurutku ada tapi nggak terlalu banyak sih. Mungkin yang kaum muda aja mulai agak malu pakai bahasa daerah. Ya, aku berusaha biar itu nggak terjadi. Soalnya anakku juga tak ajarin 3 bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama aku. Oke, jadi selain itu bahasa kan, kalau selain bahasa aku juga suka ini. Orang Indonesia itu lebih apalagi aku kan gede di kampung, and people in the kampung, what I love about the kampung is usually their best friends are their neighbors. Ya, so itu sekampung itu semua kenal, tiap hari dulin bareng, cangkruk bareng, curhat bareng. Aku balik ke Australia, oh ternyata nggak seperti itu. Kalau di sana jarang kita ketemu sama tetangga, dan rumahnya kan gede-gede, jadi uangnya sithik. Banyak yang malu, banyak yang terlalu mementingkan privasi mereka, jadi jarang keluar. Tapi lah nang kampung nang dindi ono warung, ono nggon sing adi sok dolen sok lungguh bareng. So I love that about Indonesian culture. Where you live, the people where you live become important to you. Enggak semua tempat sama di luar negeri contohnya. Tapi kebanyakan seperti itu yang aku alami. Nah, sekarang aku nggak tinggal di kampung lagi, memang agak berbeda. Perlu waktu lebih banyak daripada di kampung ya untuk mulai kenal sama tetangga. Tapi lama-lama kalau kita berani keluar, kita mau coba kenalan, people are still friendly. Yeah. I love that. And the food is great here. Kayak di Australia, makanannya enak-enak. Tapi itu semua makanan dari luar negeri. Jadi kan banyak pilihan karena Australia memang negara multikultural ya. Jadi banyak orang India, orang Asia, orang Eropa, dan mereka membawa kuliner mereka ke Australia. Tapi kalau kuliner Australia asli, gak ono wis. Jadi ya kita ngerepek kulinernya wong lain. Wah, kalau bahas soal kuliner nih ya, Cak. Makanan atau kalau masakan di Indonesia yang favoritnya Cak Dev ini apa ya? Kalau sekarang mungkin balik ke soto lagi ya, soto ayam Lamongan. Kalau dulu kecilku favoritnya itu, terus setelah menikah aku mulai ini makan. Karena kalau dulu waktu masih sama keluarga aku, itu kita makannya kayak apa ya? Ya lebih mementingkan kesehatan lah. Jadi kita jarang makan kayak pecel,
tahu tek. Setelah menikah aku coba makanan kayak gitu, wah ternyata enak banget. Jadi aku pecel suka, soto suka, rawon kalau pedas juga suka, banyak lah. Tapi sekarang favoritnya soto Ian. Siap. Di belakangnya Yang Santa Maria. apa? Nah, Favoritmu itu. apa? Kalau di belakangnya Santa Maria tuh ada soto juga itu. Soto apa jenenge? Soto ayam ya. Soto ayamnya siapa lupa orangnya. Enak kok, Cak. Enak lah. Enak. Kapan-kapan mampir, Cak. Soto ayam apa soto Madura? Oh, soto ayam. Oh, sip, mantap. Ya, aku tak dulin merono ya. Siap. Sik wonge kenal aku apa gak nek gak kenal tak brengsek wonge. Wah, karo. Bisa. Tadi kan sempat ini apa namanya? Cak Dev kan bahas tentang anak muda itu katanya agak-agak malu-malu, takut-takut pakai bahasa daerah, pakai bahasa apa namanya tradisional itu. Kalau menurut Cak Dev gimana itu? Itu misalnya, wah nggak benar, harusnya begini, atau solusinya begini atau gimana gitu. Kalau menurut Cak Dev gimana? Kira-kira Mungkin nomor satu solusinya itu biasanya pemikiran seperti itu dari orang tua. Itu yang aku lihat ya. Kayak contohnya di perumahan sini itu ada beberapa temennya anakku yang tak ajak bahasa Jawa ternyata nggak bisa. Aku tanya, loh, kenapa kamu nggak bisa bahasa Jawa? Oh, karena nggak pernah diajari. Kenapa? Oh, kalau pakai bahasa Jawa dimarahin sama orang tuaku. Pernah aku sampai dengar cerita itu, orang ketemu aku ya, seneng aku ndelok bule iso bahasa Jawa. Terus tak takoki lho, anakmu ya mbok ajari bahasa Jawa. Oh, gak, dia bahasa Jawa tak santap arek. Kaget aku. Itu orang tuanya yang ngajar seperti itu. Jadi kalau orang tuanya seperti itu ya kasihan si kecil kan. Kasihan mereka ya harus patuh pada orang tua ya. Jadi mungkin nomor satu, aku kurang tahu ini pemikiran seperti ini datang dari mana. Orang tua kok banyak yang merasa kalau pakai bahasa daerah itu bukan cuma malu-maluin, tapi apa ya, kayak bahasa yang lebih rendah gitu loh. Oh, ini bosone wong kampung. Padahal menurutku kan bahasa itu cuma bahasa, nggak penting. Pokoknya as long as we can get our point across, whatever language we use, it doesn't matter. And there are great things in Javanese that you cannot get in English. For example, kayak contohnya kalau dalam bahasa Jawa ini kata untuk kayak nasi, beras, ono wake macam-macam. Karena bahasa Inggris mau ono siji rice, ya kan? Jadi bahasa Jawa, bahasa daerah itu ada kekayaannya sendiri, dan menurutku kalau itu hilang, eman. Jadi itu anak muda harus diajarin. Kalau kamu bisa banyak bahasa, termasuk bahasa daerah, you'll enrich your life. You'll be smarter, you'll have more experiences, you'll have more friends. Especially if you live in Surabaya. If you live in Surabaya and you cannot speak Javanese, that's such a shame, I think. So, yeah. Kalau Cak Dev mau belajar bahasa baru nih, mau belajar bahasa daerah apa? Aduh, masalahnya gini, bahasa Jawa aja kan banyak macam. Jadi aku belum menguasai, aku bahasa Kromo, bahasa halusnya Jawa, durung iso aku. Jadi dulu aku pernah belajar ono coroko. Aku udah belajar tapi ya udah lupa, mungkin ingat 50% lah sampai sekarang. Tapi ya itu nomor satu, aku pengen menguasai bahasa Jawa dulu. Kalau aku merasa itu udah cukup, mungkin aku mau belajar bahasa Madura. Karena aku nggak punya rencana untuk pindah dari Surabaya, dan di sini banyak orang Madura, temanku banyak yang Madura. Itu jadi biasanya wong Surabaya sok ngerasani aku cuma pakai bahasa Madura. Kalau mereka coba yang lain kan, aku tetap paham. Tapi itu orang Madura, aku mesti kena nggak arti nih. Jadi waktu aku kecil kan banyak teman Madura aku ya. Aku ngerasani nggak bahasa Inggris. Dibalik di ngerasani aku nggak bahasa Madura. Jadi bahasa Madura.
Jadi alasannya ini bahasa ini ya, itu kalau bahasa daerah. Kalau Ya. bahasa luar negeri ya mungkin Mandarin aku pengen bisa. Susah banget. Wih. Ben anakku iso. Siap. Anakku ya Cino soalnya, Cino bule. Siap. Berarti itu kepingin belajar bahasa Madura cuma apa? Biar nggak dirasani ya, balas dendam ya. Karena dulu dirasani, sekarang aku biar bisa paham. Nggak bisa ngerasani aku lagi. Dan mungkin bahasa Madura nggak terlalu susah. Karena kan dari kecil aku ya sering dengar bahasa Madura dan kayaknya nggak jauh dari bahasa Jawa. Jadi logatnya itu ada kemiripan sama bahasa Jawa. Iya, benar-benar. Keren ini. Mau memperkaya terus ini berarti ya bahasanya. Ditambah lagi. Wah iya, tapi tambah tuwek tambah angel. Jadi 2 tahun yang lalu aku punya rencana, wah mau belajar ini. Waduh, bahasa Jawa gak iso ya wis. Ya kurang tahu kalau ada waktu. Kan sekarang anakku ada 2 ya. Jadi aku sekarang lebih fokus ngajarin mereka bahasa daripada aku yang belajar bahasa baru. Aku masih cari cara. Ternyata agak susah ngajarin anak kecil. Anakku namanya Aragon, itu belum mau umur 3. Ternyata belajar lebih dari 1 bahasa itu agak susah. Jadi dia maunya bahasa Inggris terus. Kalau istriku tak suruh kamu pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa dengan Aragon itu biar dia bisa. Tapi wes kadung dia wes seneng bahasa Inggris. Kita ajak terus males, dia mau jawabnya pakai bahasa Inggris. Jadi ya aku sampai sekarang masih eksperimen gimana caranya biar anak kecil itu mau belajar bahasa lain. Siap. Ya, mungkin dari Josephine pingin tanya, kok rasanya dari tadi kok aku terus yang tanya. Ya, Josephine, jadi mendominasi aku. Apa ya? Kalau setelah pandemi ini nih, kan pasti pingin ya keluar-keluar gitu. Cumanya kita kan pasti pingin menjaga diri ya. Nah, kalau bisa keliling Indonesia lagi nih, ke kota atau daerah mana nih yang mau dituju? Dan mungkin kayak sekalian ke sana kayak mempelajari adat istiadat baru seperti itu. Kalau untuk belajar adatnya mungkin nggak di daerah Jawa ya. Tapi kalau untuk menikmati kayak pemandangan ini, aku pernah dengar itu Dieng, kalau nggak salah Dieng di Jawa Tengah itu dingin kayak batu tapi lebih dingin lagi. Aku ingin coba ke sana. Tapi kalau di luar Pulau Jawa mungkin ini ya Raja Ampat itu loh. Soalnya aku selain suka gunung lebih suka pantai. Apalagi kalau pantainya bersih, biru gitu. Terus ya nggak pernah ketemu Raja Ampat itu di mana di ini ya? Papua kayak. Ya di Papua. Iya. Jadi aku pernah dengar beberapa teman buleku yang tinggal di sana itu orangnya ramah-ramah, bahasanya beda banget, logatnya beda banget. Dia larang cari. Siap. Mungkin terakhir nih ya, udah cepet banget ya, nggak kerasa ya. Harapan Cak Dev nih buat bangsa Indonesia, mungkin buat teman-teman generasi selanjutnya nih, dan juga khususnya untuk siswa-siswi SMA Santa Maria, Surabaya. Gini, jadi ini ya, tadi aku udah cerita kalau aku seorang bule pun mau belajar bahasa yang ada di tempat aku berada ya. Jadi aku dari kecil di Surabaya aku belajar bahasa yang dipakai sama orang di sekelilingku. Jadi aku mau menyemangati kalian untuk belajar sebanyak bahasa. Learn as many languages as you can. Don't limit yourselves. Kalian masih muda itu lebih gampang untuk belajar bahasa. Jangan nunggu aku tua kayak aku belajar bahasa itu angin. Oke? Dan sekarang
dibandingkan sama waktu aku kecil, you have so many resources. You can learn. For example, you have no excuse anymore not to be able to speak English. Kalau kamu bisa bahasa Inggris, dunia jauh lebih besar. Yeah, you can explore so many new things, new people, new places, new information, new knowledge. It's amazing. Okay. Jadi nomor 1, please learn English, guys. And while you're still young, make it a priority. Jangan cuma belajar di sekolah, itu kurang. Jangan cuma les, kamu harus mungkin cari teman yang mau latihan bahasa Inggris sama kamu. Jadi nomor 1, please learn English, but don't forget where you come from. Kalian orang Indonesia, kalian tinggal di Surabaya, kamu harus bisa bahasa Indonesia dan juga bisa bahasa daerah. Okay? So make that a priority, and don't listen to these people who tell you that, hey, if you learn that language, if you learn Javanese, or if you learn other local languages, then you're a lesser person. Then, that it's embarrassing. It's not embarrassing. I mean, look at me. Okay. Maybe I am embarrassing sometimes, but look, I can make it into a job, and I love my job. I love speaking Javanese. Yeah. So, yeah, I just want to say that the more languages you learn, the richer your life will be. So. Don't give up. Siap. Waduh, tersentil aku, Rek. Berarti aku harus belajar bahasa ini. Aku harus bisa belajar bahasa Inggris lagi nih. Siap. Sajane gampang loh belajar bahasa Inggris itu. Les ambek anakku loh, di umur 3 tapi wis iso bahasa Inggris. Waduh, aku tidak siap, Rek. Umur 3, Rek. Siap. Ya, sudah. Mungkin Josephine mau nanya lagi, kepo-kepo mungkin nanyain apalagi gitu. Misalnya. Mungkin teman-teman udah nggak sabaran nih ya, mau mungkin ada lihat performance dari kita nih. Wih, bisa juga ya. Boleh. Oke. Iya, dan juga ini waktunya kita udah cukup lama juga ya ngobrol ya. Ya sudah, mungkin kalau acara perbincangannya kita kali ini cukup sampai sini aja ya, Cak Dev dan Josephine. Ya, terima kasih banyak Cak Dev atas ya kesanggupannya dalam berbincang-bincang sejenak dengan kami ini dari SMA Santa Maria Surabaya. Mungkin Cak Dev bisa minta tolong memberikan semacam salam gitu. Halo atau selamat gitu kepada SMA Santa Maria Surabaya. Alright. Hello guys, all of you who are studying at SMA Santa Maria. Hope you're all doing well. Hope that you are studying hard, and yes, and I know that the current situation is not easy. You know, I guess you guys are studying at home, but yeah, I encourage you to keep working hard and to not to forget what is important in life. Okay, so you're with your family more now, which is an interesting opportunity for you to get close to your family. And for example, my own experience in these last 8 months this year, I'm focusing on my relationship with God, and not just my own relationship, but also my family. Okay, so learning ways to get me and my family more focused and now thinking on the things that are important. Okay, so yes, this year has been hard for all of us, but hopefully it leads us in a better direction. Okay, so Ade wong Surabaya, sapa ngerti kapan iso ketemu ya. Ojo melengosi aku ya nek ketok nang dinding ngomong halo Cak Dev. Wah, kok dengan tak sapa balik ya. Alright guys. Thanks for inviting me. Bye-bye. Thank you so much for being here, Dave. No worries. Bye Edgar, bye Josephine. Bye. Bye, thank you very much.
Gak iso bahasa Inggris. Udah tahu kan siapa bintang tamunya? Keren nggak tuh? Kalau kamu bisa nggak, Kim, seperti itu? Keren banget. Tapi aku bisa nggak ya kayak gitu? Nah, wajib banget nih kita contoh. Walau warga negara asing, tapi fasih menggunakan salah satu bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Kita harus bangga nih dengan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bagaimana cara kamu melestarikannya? Nah, setelah tadi kita lihat video dari talk show dengan bintang tamu spesial kita, tentunya teman-teman penasaran juga dong dengan pemenang lomba-lomba yang kemarin sudah diadakan pada bulan Eksbusa 2020 ini. Di antaranya ada perlombaan keguritan, ada cerdas cermat, ada musikalisasi puisi, dan lain sebagainya. Untuk pemenangnya, mari kita langsung saksikan video berikut ini. Halo semuanya, sekarang kita sudah sampai di momen yang paling kita nanti-nantikan, yaitu pengumuman pemenang lomba ekspresi bulan bahasa tahun 2020. Udah pada nggak sabar lagi kan untuk dengerin siapa sih pemenang lomba ekspresi bulan bahasa tahun ini? Yuk kita langsung simak deretan pemenang lomba ekspresi bulan bahasa tahun 2020. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pengumuman lomba yang pertama, yaitu lomba Lovoru atau lomba vokal group. Udah pada nggak sabar lagi kan untuk menantikan siapa sih pemenang dari lomba Lovoru ini? Juara ketiga diraih oleh kelas 10 MIPA 2. Untuk juara yang kedua diraih oleh kelas 12 MIPA 2. Sik batu manikam, sik batu manikam di pajoget suara manikotam di nana si bambang kacura, si bambang kacura. Hujan sore kilat sama pohon kenari. Dan untuk juara yang pertama diraih oleh kelas 12 MIPA 1. Nah, sekarang kita telah sampai dalam pengumuman lomba yang berikutnya, yaitu lomba Menpo atau musikalisasi puisi. Sudah pada nggak sabar lagi kan untuk menantikan siapa sih pemenang lomba dari Menpo ini? Juara ketiga diraih oleh kelas 11 IPS 3. Untuk juara yang kedua diraih oleh kelas 12 IPS 2. Kebudayaan Indonesia. Wahai Indonesiaku, negeri yang kaya akan budaya dan keanekaragamannya. beragam adat istiadat, bahasa dan suku bangsa, beraneka ragam flora dan fauna. Dan untuk juara yang pertama diraih oleh kelas 12 MIPA 1. Indonesia.
Nah, sekarang tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke dalam pengumuman pemenang lomba yang berikutnya, yaitu lomba komporan atau kompetisi poster Sanmar. Juara ketiga diraih oleh kelas 11 MIPA 3. Juara kedua diraih oleh kelas 10 IPS 1. Juara pertama diraih oleh kelas 10 IPS 3. Nah, bagaimana? Karya yang sangat luar biasa, bukan? Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pengumuman lomba yang berikutnya, yaitu SVCOM atau Short Movie Competition. Juara ketiga diraih oleh kelas 11 IPS 2. Sekarang lanjut main. Contoh tadi jangan ditiru ya teman-teman. Kita harus tetap mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran kali ini itu tidak tatap muka seperti biasanya. Meskipun pembelajaran tidak tatap muka seperti biasanya, ilmu yang diberikan oleh Juara kedua diraih oleh kelas 11 MIPA 1. Untuk juara yang pertama diraih oleh kelas 12 MIPA 3. They say social media can bring you happiness. Social media can make you connect with other people. But social media can give you more confidence. Wow, video yang sangat mengagumkan bukan? Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pengumuman lomba yang berikutnya, yaitu lomba Sanmar God Comedy. Juara ketiga diraih oleh kelas 12 MIPA 3. Untuk juara yang kedua diraih oleh kelas 10 IPS 1. Dan untuk juara yang pertama diraih oleh kelas 12 MIPA 1. Wow. Pemenang yang sangat luar biasa, bukan? Sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pengumuman lomba yang berikutnya, yaitu lomba Zoomy Talkies atau pidato bahasa Inggris. Juara ketiga diraih oleh kelas Grading. Before continuing any further, I need to clear things up. I'm only expressing my opinions, and also not all foreign cultures are good, but we cannot think that everything about it is bad. Now with that out of the way, I can continue. Untuk juara yang kedua diraih oleh kelas 12 MIPA 1. But if we were to adopt its usage into traditional learning, we can teach just about anything, be it language, foreign or native, science, social studies, to our nation's future leaders. Although it is still a long way coming, but with enough cooperation from students, teachers, and the Ministry of Education. Dan untuk juara yang pertama diraih oleh kelas 12 IPS 1. According to Oxford, in order for it to be a culture, it needs to be a way of life. You need to actually do it over and over between generations. So, did your great-grandmother wear short skirts? Did your grandma wear short skirts? Even better yet, did your mom wear short skirts? No, because that's not a culture. A culture needs a place where it originated from. For example, table manners originated from Italy. That's their culture. Drinking tea the right way, it's from Great Britain. That's their culture. But where did short skirt came from? Exactly.
Nah, sudah pada nggak sabar lagi kan menantikan siapa sih pemenang lomba berikutnya? Pengumuman lomba berikutnya ialah lomba donat atau dongeng rakyat. Juara ketiga diraih oleh kelas 11 MIPA 3. Takut dan ingin pulang saja, namun mereka justru dikatai pengecut. Akhirnya mau tidak mau, mereka memberanikan diri untuk tetap menjelajahi hutan tersebut. Juara kedua diraih oleh kelas 10 MIPA 2. Prabu Boko tewas karena dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Aku berhasil membunuh Prabu Boko. Sekarang akulah yang berkuasa di daerah ini. Dan untuk juara yang pertama diraih oleh kelas 12 IPS 2. Sang ibu kembali menjadi ikan, dan sang anak berubah menjadi pulau. Dan Toba tenggelam. Dan genangan air tersebut dinamakan Danau Toba. Wah, tidak terasa, tersisa 2 pengumuman pemenang lomba lagi nih teman-teman. Lomba berikutnya ialah lomba ambigu atau Ayo Melu Bikin Geguritan. Juara ketiga diraih oleh kelas 11 MIPA 1. Empati. Sopo sabar nanti merauke. Untuk juara yang kedua diraih oleh kelas 10 MIPA 2. Akeh pulo sing ngandung makna, macem-macem budaya ing setiap laladan. Dan untuk juara yang pertama diraih oleh kelas 11 IPS 2. Kemah ripah loh Cinawi, Nagri kang tansah aku pingin enggal bali. Inilah pengumuman pemenang lomba yang terakhir, yaitu lomba Micin atau Mari Cerdas Cermat Indonesia. Sudah pada nggak sabar kan nanti deretan pemenang lomba ini? Juara ketiga diraih oleh kelas 12 IPS 3. Juara yang kedua diraih oleh kelas 10 MIPA 3. Dan untuk juara yang pertama diraih oleh kelas 11 MIPA 1. Sungguh karya-karya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Begitulah deretan pemenang rangkaian lomba ekspresi bulan bahasa tahun 2020. Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah memenangkan rangkaian lomba ekspresi bulan bahasa tahun 2020 dan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian lomba ini dengan baik dan telah mengumpulkan hasil karya terbaik untuk mewakili kelas mereka. Demikian pengumuman untuk pemenang lomba. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara Eksbusa tahun 2020 ini. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, mari kita tutup dengan doa. Kepada petugas, kami persilahkan. Selamat pagi Ibu Kepala Satuan Pendidikan SMA Santa Maria Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian, serta teman-teman peserta ekspresi bulan bahasa 2020 yang saya kasihi. Sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Ya Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami berterima kasih karena telah Engkau mampukan, Engkau bimbing, dan Engkau sertai selama jalannya acara Ekspresi Bulan Bahasa 2020 ini. Bapa, kini acara kami ini telah selesai. Kami terus berdoa supaya kiranya acara ini bisa membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Semoga setiap bagian yang terlibat dalam acara ini bisa mengambil hikmah dari acara ini dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapa, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami haturkan dalam tangan-Mu, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami, pembawa acara dan panitia Eksbusa 2020, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satuan Pendidikan SMA Santa Maria Surabaya, selaku pelindung Eksbusa 2020, yang telah membantu memfasilitasi sehingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mr. Leo, selaku pembina Eksbusa 2020, yang tidak henti-hentinya selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kami. Kami juga berterima kasih kepada seluruh Dewan Juri yang sudah turut berpartisipasi dalam penilaian rangkaian lomba Eksbusa 2020. Kami juga berterima kasih kepada majalah Panyebar Semangat sebagai sponsor dalam acara Eksbusa 2020. Kami juga tentunya berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah turut berpartisipasi dalam Eksbusa 2020. Kami, pembawa acara, mewakili segenap panitia, mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati dalam pelaksanaan acara puncak Eksbusa 2020. Sampai jumpa pada kegiatan Eksbusa di tahun-tahun mendatang. Saya, Kimberly. Dan saya, Jason, undur diri. See you. See you. Di sebuah pojok kota Surabaya, tinggallah seorang anak muda bernama Teguh. Ia bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah anak SMA biasa. Bukan yang pintar cemerlang, namun bukan yang bodoh pula. Ia menggeletakkan tubuhnya dengan santai di atas tempat tidurnya. Daripada aku bosan, mending aku lihat internet, pikirnya. Dengan mudahnya, ia menyalakan telepon genggamnya dan terjun ke dalam samudera informasi digital. Dunia di mana ia bisa menyelami informasi demi informasi dari belahan dunia lain hanya dalam sekejap mata. Anak itu terus menggeser jemarinya ke sana kemari, memilah-milah konten demi konten yang ia rasa menyenangkan hatinya. Namun, apa yang ia lihat malah meredupkan hatinya. Di mana-mana hanya ada pertengkaran, perdebatan, penghinaan, caci maki, konflik, dan ekspresi-ekspresi benci lainnya. Debat kusir mengenai perbedaan agama, dari yang merasa agamanya paling benar sampai yang berusaha memaksakan pahamnya kepada orang lain. Penghinaan orang-orang, mulai dari orang biasa, orang perjualan, artis, hingga instansi-instansi resmi, hanya karena perbedaan pendapat. Caci maki orang terhadap perbedaan suku, warna kulit, budaya, dan jalan pikir, hingga penampilan fisik, mewarnai perjalanan digital Teguh. Setitik, dua titik, hingga akhirnya deras mengalir air matanya. Teguh sangat prihatin dengan pemandangan yang ia lihat. Ia berpikir, apakah begini kenyataan bangsaku sekarang? Apakah begini
kebiasaan generasi penerus bangsa yang kini. Mengapa? Mengapa kita harus saling membenci perbedaan? Yang padahal dari perbedaan itu, kita bisa saling memperkaya dan melengkapi. Mengapa kita perlu sekali menjatuhkan mereka yang tidak serupu dengan kita dan mengagung-agungkan kubu kita sendiri? Apakah makna persatuan, Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila telah luntur dari jiwa kita? Apakah seluruh pengorbanan para pahlawan pemerjuang kemerdekaan kita sia-sia? Seluruh keringat, tangis, dan darah mereka pendahulu kita akan kita balas dengan cacian dan makian ini? Mengapa usaha pahlawan kita yang dulu bersatu memperjuangkan masa depan kini dihancurkan dan dipecah belahkan oleh kita yang kini menerimanya? Mengapa? Mengapa kita harus membenci perbedaan? Ia hanya bisa menangis dan merenung, membayangkan apa yang terjadi bila keadaan ini terus berlanjut. Perpecahan dan pertikaian yang tidak akan pernah selesai akan menjadi pemandangan yang tidak bisa dihindari lagi. Sambil menghapus air matanya, ia beranjak dari tempat tidurnya, bergabung dengan teman-temannya yang menantinya di layar komputer. Teguh berpikir, ia memang tidak bisa mengubah kebencian, tetapi yang bisa ia lakukan adalah menanam cinta kasih. Maka ia membulatkan tekadnya. Ia akan dengan teguh berjuang menanamkan toleransi dan penghargaan, setidaknya mulai dari kalangan teman-temannya sendiri. Dan kini ia bergabung dengan mereka, bercanda tawa, bergurau sambil merundingkan tugas sekolah, sembari dengan penuh hormat menghargai teman-teman. Ya, setidaknya aku bisa menghargai perbedaan pendapat temanku, pikir Teguh. Dan ia dengan bangga memperjuangkan pahamnya bahwa ia dan seluruh orang Indonesia adalah satu, yang bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Di tempat ini, aku dilahirkan. Dan di tempat ini pula, aku berpijak. Dengan lebih dari 1 juta keragaman yang menjadikan negeriku kaya, aku bersyukur. 6 agama dengan 187 kepercayaan, lebih dari 1000 suku bangsa dengan 718 bahasa daerahnya. Itu semua adalah suatu fondasi untuk kita tetap bersatu. Namun, nyatanya semua telah dibutakan. Dibutakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang ingin menghancurkan negeri ini. Sadarkah kita bahwa sebenarnya oknum itu adalah kita sendiri? Alih-alih menghadapi penjajah yang memecah belah, malah terlena oknum dengan ucapan tak berdasarnya. Kita disibukkan oleh fanatisme golongan masing-masing. Secara perlahan kita melupakan semua ini. Melupakan bahwa negeri ini begitu kaya. Melupakan bahwa perbedaanlah yang menyatukan. Melupakan gemanada pidato Soekarno. Namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Sadarkah kita dengan keegoisan,
dan kemurkaan. Kita sendirilah yang menghancurkan negeri ini. Pesan ini diperuntukkan bagi penerus bangsa. Aku, kamu, kita semua adalah pahlawan di zaman sekarang. Jadi pahlawan tak harus bertaruh nyawa. Menjadi pahlawan adalah bagaimana kita melawan ego pada diri kita dan mampu membawa perubahan. Perubahan atas berbagai ancaman dan kehancuran. Perubahan untuk diri kita dan negeri kita. Semua berawal dari kita. Almarhum Eyang Habibie pernah mengatakan, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan harapkan orang lain datang membangun bangsa ini. Hai generasi muda penerus bangsa, sadarlah, kesuksesan bangsa dan negeri ini ada di tangan kita. Katanya, pemuda telah bersumpah. Sumpah yang melukiskan perjuangan pada masanya. Sumpah yang mendambakan kesejahteraan rakyat. Reformasi wujud eksistensi pemuda. Pemuda menuliskan ikrar yang konon menjadi bukti masa depan akan terurai. Di manakah kalian, pemuda pengguncang dunia? Untukmu, tanggung jawab khatulistiwa memajukan negara. Untuk kita semua, dalih ini ada. Sumpah pemuda jangan sampai sebatas opini panjang cita-cita bangsa. Peringatannya jangan sampai sekedar seremoni belaka. Hingga pemuda milenial lupa akan peran dan fungsinya. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-92 untuk kita semua, para penerus bangsa. Jauh di awang-awang, berpencang-cang bangun raya karinda, suku nara suci panggung nangelu, dapat mencoba diri bernatali dulu. Lalu dadari, lalu tandangana, Selamat Hari Indonesia Jaya. Lalu dadari, pangkal bencana, dan segera isi Indonesia karena jangan cepat-cepatan, jangan cepat-cepatan. Tindak ibadah secara
cepatan, jalani bercepat-cepatan, kami sehingga kematian sejauh tak engkau yang terjauh ketinggian dekat. Bahkan detik aku sekokonda dan aku sorendoreri burenso kainema kaki pasir. Apinya